Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Atikah Adiani, NIM 2018-015305 dari kelas 4H, mata kuliah Sastra Anak, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Di sini saya akan mendongeng tentang persahabatan dua ekor merpati. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan hiduplah dua ekor merpati. Mereka hidup rukun dan tinggal dalam satu sarang. Merpati ini bernama Cika dan Ciki. Mereka berdua selalu kemana-mana bersama, mencari makan bersama, terbang bersama, bermain bersama, dan berjalan-jalan bersama. Mereka adalah dua ekor merpati yang bersahabat sejak lahir. Mereka telah ditinggal oleh orang tuanya yang ditembak oleh pemburu. Pada suatu hari, Cika dan Ciki pergi untuk mencari makan. Seperti hari biasa, mereka mencari makan berkeliling di seluruh hutan. Mereka mencari makan di pagi hingga siang hari. Ketika mereka telah selesai mencari makan, tiba-tiba Cika mengajak Ciki untuk bermain bersama. Cika ingin sekali mengitari hutan di sekitar tempat tinggalnya. Cika berkata, "Ciki, kita jalan-jalan yuk. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak terbang bersama." Ciki pun menolak dengan alasan matahari sangat cerah dan cuaca sangat panas. Namun, Cika memaksa karena Cika ingin sekali terbang bersama. Akhirnya Ciki pun mengiyakan permintaan Cika. Mereka terbang bersama di siang hari. Mereka sedang asik terbang bersama, tiba-tiba datanglah seorang pemburu. Pemburu tersebut awalnya hanya berada di belakang pohon, mengintai dua ekor merpati yang sedang terbang bersama. Cika dan Ciki pun sangat bahagia dan sangat menikmati. Namun, ketika ia hendak balik, ia melihat seorang pemburu. Tiba-tiba, Cika dan Ciki pun terbang berlari. Terbang dengan cepatnya karena mereka takut akan ditembak oleh pemburu. Namun, pemburu berhasil menangkap Ciki. Tinggallah Cika seorang diri. Ia terbang lagi dan pulang ke sarangnya. Di sarang, ia merasa sangat sedih karena ia tidak punya teman dan harus kehilangan temannya oleh pemburu. Hari mulai sore. Biasanya mereka sedang mencari makan kembali untuk persediaan nanti malam. Namun, sore itu ia tidak makan. Hari semakin malam. Ia pun tidak bisa tidur memikirkan temannya. Malam hari datang. Tiba-tiba ia terpikirkan oleh suatu ide. Ia berencana untuk menolong temannya. Tiba-tiba ia pun terbang kembali. Ia terbang mengitari kota dengan harapan dia akan menemukan temannya. Ketika sampai di sebuah pasar, ia merasa sangat lelah. Ia berniat untuk mencari makan untuk persediaan. Ketika ia sedang mencari makan di dekat tong sampah, tiba-tiba ia melihat Ciki berada di dalamnya. Cika pun segera menolong Ciki karena tahu dia adalah temannya. Ketika sampai, ia pun berusaha untuk membukakan tali yang
Ketika sampai, ia pun berusaha untuk membuka tali yang melilitnya. Setelah itu, Cika dan Ciki pun segera terbang dan pulang kembali ke hutan sebelum hari menjadi pagi. Karena apabila hari sudah pagi, maka pemburu akan datang kembali ke pasar untuk menjual Ciki. Mereka bertemu, mereka pun terbang kembali untuk pulang ke hutan. Mereka pun sangat bahagia, akhirnya dapat bertemu kembali. Mereka terbang dengan sangat senang hati dan mereka pun bercerita di tengah perjalanan. Mereka sangat bahagia karena akhirnya mereka dapat bersama kembali dan terbang kembali. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba Cika sangat lemas. Ciki pun khawatir dan Ciki pun menanyakan keadaan Cika. "Cika, kamu kenapa? Kenapa kamu terlihat sangat lemas?" ujar Ciki. Cika pun menjawab, "Badannya terasa sangat lemas karena dari kemarin dia hanya makan di pagi hari ketika bareng dengan Ciki. Seusai itu, Cika tidak makan lagi hingga hari ini karena ia tidak bisa makan sendiri tanpa sahabatnya." Setelah itu, Cika pun tiba-tiba terjatuh karena sangat lemas. Ciki pun langsung terbang menolong Cika. Ia pun turun bersama. Setelah itu, Ciki pun membawa Cika dengan kakinya. Ia membawa Cika pulang ke sarangnya. Setelah sampai di sarang, Ciki pergi kembali untuk mencari makan. Ciki pergi mengitari hutan untuk mencari makan yang akan diberikan untuk Cika karena Cika terlihat sangat lemas. Setelah beberapa jam Ciki mencari makan dan minum, akhirnya Ciki pun kembali ke rumah. Dan ia segera memberikan makanannya kepada Cika. Setelah Cika makan dan minum, tubuh Cika perlahan mulai kembali pulih. Ciki pun merasa bahagia. Setelah itu, mereka kembali beristirahat bersama. Pesan moral dari dongeng ini adalah, sahabat merupakan orang yang setia dikala kita susah maupun dikala kita senang. Sahabat akan menemani kita selamanya. Dan sahabat sejati tidak akan pernah pergi ketika kita susah. Jangan lupa untuk saling tolong-menolong, karena kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.